Halo, perkenalkan nama saya Ali Soi dengan NIM 434230103 dari kelas TR pada pagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya praktikum pada mata kuliah keamanan prakaluna dengan modul yang saya pilih adalah pemeliharaan keamanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang ada pada tahap pemeliharaan keamanan. Pemeliharaan keamanan tersebut adalah proses di mana kita sebagai software pengembang atau pengembang aplikasi memastikan bahwasanya aplikasi yang kita bangun dapat digunakan secara aman dan fungsionalnya berjalan dengan semestinya selama masa operasional aplikasi tersebut. Pemeliharaan keamanan merupakan bagian dari proses software development pada stack yang keenam yaitu maintenance. Oke, tujuan dari tahap pemeliharaan keamanan kita garis bawahi pemeliharaan bahwa yang artinya itu menjaga, ya, pada utamanya adalah menjaga agar software yang dibangun berfungsi dengan baik tanpa ada gangguan atau penurunan performa selama aplikasi itu berjalan. Oke, ada beberapa prosedur pemeliharaan yang terdapat pada tahap ini. Yang pertama, operasional pemantauan dan pemeliharaan. Tahap ini berfokus pada penilaian operasional dan pemeliharaan software kepada bisnis atau pengguna end user dan memastikan jaminan insurer kepada proses software yang andal dan tangguh. Tahap ini terdapat dari tiga. Yang pertama, pengamanan operasional software, pemantauan berkelanjutan, dan audit pemantauan. Yang kedua ada manajemen insiden siber. Nah, tahap ini bertujuan untuk mendeteksi atau memantau insiden siber yang bakal terjadi atau akan terjadi yang berupa pelanggaran keamanan security breach. Dan tahap ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama, menentukan event alert dan insiden siber. Ini kita kasih jenis insiden siber dan proses tanggap insiden siber. Oke, yang ketiga adalah manajemen permasalahan. Ini yang bertujuan menentukan dan menghilangkan akar penyebab masalah dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada operasional bisnis agar tidak terulang kembali. Tahap ini terdiri dari 6. Yang pertama, data insiden siber, analisis akar penyebab, pemantauan solusi, permintaan perubahan, menerapkan solusi, dan memantau dan melaporkan. Yang keempat adalah manajemen perubahan. Tujuan dari tahap ini menentukan dan penyelesaian masalah setelah akar penyebab terindikasi serta melacak kerentanan dan pemantauan penyelesaian masalah untuk memastikan bahwa solusi yang diambil itu tidak terjadi. Solusi yang kita ambil itu dapat menyelesaikan masalah dan tidak akan terjadi terulang lagi. Tahap ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama, manajemen pes dan keretangan, dan pencegahan pemilihan dan pengasipan. Dan yang terakhir adalah penghapusan. Penghapusan bertujuan untuk mengidentifikasikan software yang sudah pada umurnya atau tidak beroperasi lagi dapat dihapus guna untuk menggunakan resiko sisa. Tahap ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, kebijakan akhir masa pakai, kriteria pembuangan, proses penghapusan, dan penghapusan informasi dan sanitasi. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Di sini, misalnya kita ada sebuah software, ibaratkan ticketing lah. Nah, di bagian ticketing ini kan banyak yang bekerja sama tuh, misalnya kayak misalnya ada bus segala macam kan. Nah, sebagai kita pengembang developer atau segala macam, kita tuh harus memastikan bahwasanya software itu berjalan dengan baik. Nah, di sini mungkin kalau misalnya dari Traveloka, kita sebagai kita pengembang aplikasi, kayak misalnya dalam sebulan sekali itu kayak mengecek, oh misalnya aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak, segala macam, kayak audit gitulah. Kalau misalnya kita berbincang pada keamanan perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak. Oke, nah kalau kita masuk ke bagian insiden cyber, ibaratnya kalau kita nengok nih, kita bisa bikin dalam dashboard panel kita atau dashboard panel web segala macam, kita dapat memantau nih, misalnya dalam 24 jam ini ada cyber atau tidak segala macam. Nah, dari hasil-hasil ini mungkin bisa mencocoklogikan, oh ini ada serangan cyber nih, misalnya kayak total request tiba-tiba 100.000, 200.000 segala macam. Itu kan
termasuk dalam serangan kan dalam aplikasi kita. Jadi kita harus memantau misalnya ada serangan nih dari alamat IP bla bla bla. Ya kita misalnya kita kasih rate limit lah pada IP itu biar tidak bisa menjebol atau merusak aplikasi kita. Kemudian bagian manajemen patch dan segala macam versi aplikasi. Semakin tinggi aplikasi, semakin tinggi permintaan konsumen, maka kita sebagai developer juga akan mengikuti permintaan dari pengguna untuk memudahkan bahwasanya sudah kita gunakan itu nyaman menggunakan aplikasi kita. Seperti kayak misalnya kita butuh fitur A dan B, C, D dan segala macam. Itu kan terjadi pada bagian maintenance atau permohonan dari pengguna. Hal ini kan juga dapat apa ya sebagai catatan sebagai pengembang lah, audit lah, karena aplikasi kita ini ada kekurangan segala macam. Itulah makanya ada tahap prosedur operasional dan pemantauan dan pemeliharaan. Di sini juga merupakan tahap yang dimana sebagai pengembang aplikasi mau mengembangkan aplikasinya pada tahap selanjutnya gitu. Dan pada yang terakhir misalnya kebijakan akhir aplikasi atau penghapusan, misalnya aplikasi kita tidak menggunakan platform gini segala macam, misalnya ganti platform segala macam, itu mungkin bisa dikasih tahu pemberitahuan kepada end user agar mengurangi high risk atau kesalahgunaan aplikasi. Misalnya saya bangun aplikasi A sampai masa akhirnya 5 tahun selesai. Nah, akhir masa ini juga ada kriteria ya, misalnya ada perubahan teknologi secara signifikan, baru itu demand dari pengguna atau end user dan segala macam. Dan hal itu juga secara lumrah yang terjadi pada CLDC, karena dalam satu putaran penuh itu bakal akan terus berjalan karena hal ini berkeputusan pada bagian maintenance. Misalnya ada bug tertentu nih di bug A misalnya si pengguna tidak bisa foto segala macam. Nah, itu kan sebagai catatan kita sebagai developer untuk tahap proses pengembangan selanjutnya kan menjadi catatan kita kan. Jadi kita tuh ada basic nih untuk mengembangkan aplikasi ini, misalnya seperti itu. Baru itu saya juga lumayan open-minded lah. Misalnya ada sebuah aplikasi pengembang perangkat lunak gitu yang menyediakan sebuah kritik dan saran untuk aplikasinya. Karena sebagai pengguna aplikasi kan kita harus menikmati yang pertama itu responnya dari aplikasi itu. Kita responnya cepat atau lambat, itu kan salah satu kepuasan kita kan yang terpenuhi lah ketika menggunakan aplikasi itu, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini sajalah untuk pengerjaan modul AS saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian. Saya Ali Jonathan Soid. Saya pamit undur diri. Dadah.